Bab 771 Aku hanya mengikuti aturan, bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bos, kita mendapat hasil yang bagus hari ini. Seorang pria kurus berkata dengan gembira. Berkeliaran di sekitar perbatasan kota Alabaster benar-benar menghasilkan keuntungan besar bagi kita. Kita berhasil mendapatkan 2 half-elf, 2 dwarf, 1 elf, dan 3 miskin. Mereka akan laku keras di pasar gelap. Seorang pria berwajah bekas luka menyeringai setelah mendengar jawaban bawahannya. Kota pelabuhan Alabaster adalah tempat berkumpulnya berbagai ras humanoid, jadi sangat mudah untuk menangkap beberapa dari mereka selama mereka bepergian keluar perbatasannya. Ada banyak pedagang budak, bandit, dan kelompok tentara bayaran yang memburu ras-ras lain ini, untuk mendapatkan keuntungan di pasar gelap, di sepanjang perbatasan kota secara rahasia. Meskipun hukuman bagi penculikan adalah hukuman mati, tidak ada dari mereka yang peduli. Bagi mereka, selama ada uang cepat yang bisa diperoleh, yang mereka butuhkan hanyalah bergerak cepat dan mundur secepat itu. Lelang akan diadakan dalam 2 hari, kata pria berwajah bekas luka itu. Ayo bawa mereka ke markas bawah tanah. Pastikan untuk menghapus jejak kita. Aku tidak ingin patroli perbatasan mengetahui operasi kita. Ya, bos. Pria berwajah bekas luka itu adalah pemimpin kelompok bandit bernama Wild Hounds. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, karena mereka percaya bahwa tidak ada tempat yang aman. Wild Hounds hanya akan mengunjungi kota-kota tempat Dark Trader berada karena kota-kota ini berada di bawah kendali pasar gelap. Itu adalah tempat berlindung yang aman bagi para penjahat, dan sebagian besar orang yang dicari yang kepalanya dihargai akan tinggal permanen di kota-kota ini. Kelompok itu melakukan perjalanan selama 3 hari hingga mereka tiba di salah satu kota tersembunyi yang telah digali di dalam gunung. Kota ini disebut Truedown. Itu adalah kota bawah tanah yang memiliki rumah lelang terbesar yang terletak di dekat kota Alabaster. Karena letaknya yang dekat dengan kota Alabaster, hanya anggota Dark Guild yang bersertifikat yang mengetahui keberadaannya. Para anggota ini memiliki batasan yang kuat yang diukir di tubuh mereka untuk mencegah mereka membocorkan lokasi kota kepada siapapun. Harga yang harus dibayar untuk melanggar batasan ini adalah kematian yang sangat lambat dan menyakitkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Truedown adalah benteng terkuat Dark Traders di lingkup barat benua tengah. Ini adalah kota yang sangat penting bagi Dark Guild dan pertahanannya tidak ada duanya, menyerupai benteng yang tangguh, yang memanfaatkan geografi secara maksimal. Bahkan jika pasukan mengepungnya, Dark Guild dapat dengan mudah mempertahankannya karena susunan sihir kuat yang telah mereka tempatkan di sekitar gunung. Kalian semua keluar, perintah pria berwajah bekas luka itu. Pastikan untuk membawa mereka ke area penahanan bawah tanah terlebih dahulu. Kapten, aku serahkan semuanya padamu, kau mengerti. Jangan khawatir, bos, jawab skipper. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Pria berwajah bekas luka itu mendengus sebelum pergi. Dia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan di kota, dan akan mengunjungi rumah lelang setelah beberapa jam, jadi dia meninggalkan barang dagangan yang disita di tangan bawahannya. Beberapa menit kemudian, pria berwajah bekas luka itu tiba di sebuah bangunan megah yang terletak di pusat kota. Brock, kamu akhirnya kembali, seorang pria parubaya berkacamata menyapa. Bagaimana hasil tangkapanmu? Apakah kamu berhasil mendapatkan beberapa elf cantik untuk kami? Mereka sangat diminati saat ini. Brock tersenyum sebelum menganggukkan kepalanya. Aku punya 1, dan dia cukup cantik. Kami juga punya 2 kurcaci berusia awal 20-an, tetapi mereka cantik. Tidak ada yang istimewa. Pria parubaya itu memberi isyarat, dan Brock duduk di sofa di seberangnya. Kami punya wanita bangsawan yang mencari pria tampan, komentar pria parubaya itu. Apakah kamu berhasil mendapatkan beberapa? Kami menangkap 2 half-elf, jawab Brock. Saya cukup yakin para wanita akan menyukainya. Bagaimana dengan kerja paksa? Kami menangkap beberapa miskin. Mereka akan baik-baik saja. Pria parubaya itu terkekeh sambil mengulurkan tangannya. Selalu menyenangkan bekerja denganmu, Brock. Dengan barang daganganmu, kita akan memiliki lebih dari 50 budak dalam pelelangan ini. Brock memegang tangan pria parubaya itu dengan erat dan menjabatnya 2 kali sebelum melepaskannya. Selalu menyenangkan bekerja denganmu, Tuan. Saya hanya berharap bahwa imbalan yang akan saya dapatkan dari lelang akan memuaskan saya. Bagaimana dengan 60%? 65. Baiklah,
Anda punya kesepakatan. Pria parubaya itu terkekeh sambil membetulkan kacamatanya. Patroli perbatasan semakin aktif akhir-akhir ini. Bersembunyilah untuk sementara waktu dan jangan keluar dari kota. Anda akan punya banyak uang untuk dibelanjakan saat pelelangan selesai, jadi Anda tidak perlu terburu-buru untuk kembali bekerja. Brok merenung sejenak sebelum mengangguk singkat kepada pria itu. Baiklah, jawab Brok. Saya akan tinggal dan menikmati keramah tamahan Anda, Lord Grayson. Jika memungkinkan, saya juga ingin bertamasya di Kekaisaran Ayur selama beberapa hari. Grayson tersenyum setelah mendengar jawaban Brok. Tentu saja, saya akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk Anda dan anak buah Anda. Grayson adalah seorang markis di Kekaisaran Ayur, dan salah satu pendukung utama perdagangan budak di barat. Mengatur akomodasi Brok di domainnya adalah hal yang sangat sederhana baginya. Tanda pisah tanda hubung. Sementara itu di area bawah tanah. Cepat dan mulai bergerak, teriak skipper sambil menggunakan tongkat kayu untuk memukul punggung half-elf yang ketampanannya membuatnya merasa tidak aman. Dia melakukannya lagi, skipper, kata salah satu bandit dengan nada meremehkan. Apakah kau tidak terbiasa dengan itu sekarang? Tanya seorang pria kekar. Dia selalu seperti itu saat berhadapan dengan pria tampan. Kalau bukan karena rasa takutnya terhadap kemarahan bos, dia mungkin telah menghancurkan wajah semua manusia peri yang telah kita tangkap selama ini. Tetap saja, half-elf itu cukup menarik. Aku yakin pelanggan wanita kita akan senang. Benar, dia akan laku beberapa ribu saat lelang dimulai. Kelompok elf, half-elf, beastmen, dan dwarf yang compang camping itu, diikat dengan rantai logam khusus yang mencegah mereka menggunakan sihir. Ini adalah perlengkapan standar yang digunakan pedagang budak untuk menetralkan tawanan mereka. Selama mereka mengenakan belenggu ini, mereka tidak berbeda dengan orang biasa yang tidak bisa menggunakan sihir. Saat mereka tiba di tempat tujuan, semua demi-human dikurung. Mereka akan dinilai oleh para tetua balai lelang dan, tergantung pada hasil penilaian, harga penawaran awal mereka akan ditetapkan. Masuk, skipper menendang punggung half-elf itu, membuatnya jatuh tertelungkup di dalam sel penjara. Skipper, jangan melangkah keluar jalur. Jika wajah half-elf itu terluka, harganya akan turun, teriak pria kekar itu. Aku yakin kau tidak ingin membuat bos kita marah, kan? Lalu kenapa? Skipper mencibir. Paling-paling dia hanya akan mengalami memar kecil. Apakah kau pikir balai lelang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mantra penyembuhan di wajahnya? Pria kekar itu mendengus. Kita lihat saja apa yang dikatakan bos nanti. Jika para pelelang mengeluh padanya nanti, sebaiknya kau bersiap untuk dipukuli. Skipper mengangkat bahu sambil menatap half-elf itu sekali lagi sebelum meninggalkan ruang bawah tanah. Meskipun bosnya mungkin akan mengomel padanya nanti, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menghajar half-elf yang membuatnya merasa rendah diri. Begitu para bandit meninggalkan tempat kejadian, half-elf perlahan-lahan berdiri dari tanah dan membersihkan debu dari pakaiannya. Optimus, mulailah memetakan area ini. Pastikan untuk memberiku laporan sedetail mungkin sesegera mungkin. Kurang dari aku akan melakukannya. Lebih besar dari, apakah dia benar-benar akan baik-baik saja? Tanya Lilith sambil menatap gunung di kejauhan. Tempat itu dipenuhi oleh para ahli yang bersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak mungkin bisa melawan mereka semua, kan? Chiffon membuka bungkus permen lollipop coklat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menjilatinya selama beberapa detik sebelum menoleh ke samping untuk melihat Amazon yang mengerutkan kening. Dia akan baik-baik saja, jawab Chiffon dengan percaya diri. Aku percaya padanya. Lilith mengerutkan kening. Ketika William memberitahu mereka bahwa dia menemukan sekelompok pedagang budak bersembunyi di samping perbatasan kota Alabaster, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menghajar mereka dan menyerahkan mereka kepada pihak berwenang kota Alabaster. Namun, William mengatakan bahwa dia punya ide yang lebih baik. Setelah memberitahu kedua wanita itu tentang rencananya, kelompok mereka terpecah, dan half-elf itu pergi sendiri. Kau benar-benar sangat percaya padanya, kata Lilith. Chiffon mengangguk. Benar, bagaimanapun juga, dia adalah suamiku. Hei, bisakah kau ceritakan bagaimana kalian berdua bertemu? Aku sangat penasaran bagaimana kau bisa menjadi istri William. Ceritanya panjang, apa kau masih mau mendengarkan? Lilith mengangguk. Ya, itu cara yang sempurna untuk menghabiskan waktu.
Dia benar-benar penasaran bagaimana salah satu saudara perempuannya berhasil menikahi half-elf yang mengguncang seluruh dunia karena prestasinya di Menara Babilonia. Lilith berpikir bahwa akan menjadi ide yang bagus untuk mengetahui lebih banyak tentang William. Dengan begitu, dia akan memahami karakternya, yang akan sangat membantu rencananya untuk menjembatani jurang di antara mereka. Aku perlu tahu apa yang dia suka dan tidak suka, pikir Lilith. Dengan begitu, aku bisa membantu ibuku menyiapkan gadis-gadis yang sesuai dengan kesukaannya. Putri Amazon itu tidak bodoh dan tahu bahwa pria memiliki selera yang berbeda-beda dalam hal wanita. Ada yang lebih menyukai wanita dewasa, ada yang menyukai tipe pemalu, ada yang lebih menyukai wanita tomboy seperti Lilith, dan ada yang menyukai gadis yang tampak polos. Karena Amazon adalah ras wanita, mereka dapat dengan mudah memilih wanita untuk menggoda pria yang mengunjungi kekaisaran mereka. Hak istimewa ini hanya diberikan kepada pria kuat yang mereka kenali sebagai seseorang yang memiliki benih berharga. Meskipun Pangeran Maximilian dan Pangeran Jason dianggap jenius di Kekaisaran Kreator, Amazon tidak terlalu mempertimbangkan mereka. Bagi mereka, anggota keluarga kerajaan memiliki keuntungan besar dalam hal membudidayakan para ahli. Amazon lebih menyukai mereka yang menjadi kuat melalui kesulitan, dan tidak bergantung pada pengaruh keluarga mereka. Hanya individu yang benar-benar kuat yang akan mendapatkan hak untuk membuat wanita Amazon menjilat mereka dan merayu mereka untuk menjadi pasangan mereka. Tiba-tiba, seekor burung merah turun dari langit dan mendarat di lengan Chiffon yang terentang. Will telah memasuki markas mereka dengan selamat, lapor B1. Dia akan memulai operasi dalam beberapa jam. Baiklah, Chiffon mengangguk. Terima kasih, B1. Terus awasi keadaan sekitar. Tetapi jangan beritahu mereka. Dimengerti, B1 membuka sayapnya dan terbang kembali ke arah gunung untuk mengawasi pergerakan musuh. Tanda pisah tanda hubung. Setelah matahari terbenam, kota Truedown mulai ramai saat para tamu yang mereka undang tiba di balai lelang. Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan dari berbagai kerajaan dan kekaisaran di benua tengah. Ada juga anggota keluarga berpengaruh yang dapat dianggap sebagai penguasa di wilayah mereka sendiri. Meskipun ada beberapa kerajaan dan kekaisaran yang melarang perdagangan budak, mayoritas tidak terlalu mempermasalahkannya. Inilah sebabnya mengapa bisnis perdagangan budak menjadi bisnis yang paling menguntungkan di benua tengah. Hadirin sekalian, senang sekali saya menjadi tuan rumah lelang hari ini, kata seorang pria parubaya tampan yang berusia awal 30-an sambil tersenyum. Saya yakin kalian semua sangat ingin membeli budak baru kalian, jadi tanpa menunda lagi, mari kita mulai pelelangannya. Tirai di belakang pria itu terangkat dan seorang peri cantik, mengenakan pakaian merah yang menonjolkan lekuk tubuhnya, digiring ke panggung. Kedua tangannya diborgol, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk membebaskan diri dari para penculiknya. Para pria di antara penonton terpesona oleh kecantikan dan keberaniannya. Artefak khusus kami telah menilai dia sebagai peri berusia 22 tahun, kata juru lelang sambil tersenyum. Kesuciannya masih utuh, yang merupakan kabar baik bagi semua orang. Saya ingin tahu, siapa di antara kalian yang akan menjadi orang yang beruntung untuk menjadikannya seorang wanita. Pria parubaya yang tampan itu dengan ringan mendorong punggung peri itu untuk membuatnya melangkah maju, sehingga semua orang bisa melihatnya lebih dekat. Peri itu melotot penuh kebencian pada orang-orang bertopeng yang menatapnya seperti burung nasar yang akan turun ke langit dan mencabik-cabik dagingnya. Aku suka matanya. Aku ingin tahu berapa lama dia akan memiliki ekspresi menantang di wajahnya setelah aku selesai dengannya. Sudah kuputuskan, dia akan menjadi penaklukanku berikutnya. Gadis-gadis elf adalah yang terbaik. Menghancurkannya pasti akan terbukti menjadi tantangan. Meski begitu, itu akan sepadan. Melihat semua orang ingin memberikan tawaran mereka, pembawa acara lelang mengangkat tangannya untuk memulai acara. Penawaran dimulai pada 5.000 emas, kata pria parubaya yang tampan itu. Penambahannya akan menjadi 100 emas. Mulai penawaran, 6.000, 7.000, 7.600, 8.200, 10.000 koin emas. Pada akhirnya, si cantik elf itu terjual seharga 30.000 koin emas. Setelah perang penawaran yang sengit itu, kelompok budak berikutnya dipersembahkan satu persatu. Manusia, kurcaci, miskin, semuanya terjual dengan harga tinggi yang membuat pemilik rumah lelang sangat senang. Sementara itu, di belakang panggung, seorang half-elf dengan rambut merah dan mata hijau bersenandung sambil menyisir rambutnya.
Tangannya diikat dengan borgol, dan kera budak hitam tergantung di lehernya. Namun, dia tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya saat dia menyisir rambutnya dengan benar. Para pengasuhnya menatapnya dengan cara yang aneh karena dia tampak begitu riang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang budak bertindak seperti ini dan itu membuat mereka meragukan akal sehat mereka. "Sekarang giliranmu," kata seorang wanita berusia akhir 20-an saat dia mendekati William. Dia kemudian membelai sisi wajahnya dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. "Sayang sekali, aku tidak bisa ikut menawar untukmu. Aku yakin kau akan menjadi budak yang baik." Si peri setengah tidak berkata apa-apa dan hanya menyerahkan sisirnya kepada wanita itu. "Ambillah ini, sebagai kenang-kenangan," jawab si peri setengah. Ia kemudian membiarkan dirinya dibawa oleh para pria ke panggung, sambil bersenandung. Wanita itu menatap punggungnya dengan bingung. Entah mengapa, ia merasa si peri setengah sedang mengolok-oloknya. "Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sikapmu itu," wanita itu mencibir sambil mengikuti di belakang kelompok itu. Ia tidak percaya bahwa si peri setengah masih akan bersikap sok setelah ia dijual kepada tuannya yang baru. Ketika si peri setengah muncul di panggung, tatapan para wanita itu langsung tertuju padanya. Budak berikutnya yang akan dilelang adalah seorang peri setengah. "Menurut artefak khusus kami, ia berusia 18 tahun, kata pria parubaya itu. "Ia cukup sehat, dan pasti akan menjadi tambahan yang bagus untuk koleksi kalian, nona-nona." Pria parubaya itu terkekeh saat memulai penawaran untuk half-elf. Penawaran dimulai dari 5.000 koin emas dengan kelipatan 100. "Ayo mulai, 8.000, 10.000, 12.000. Setiap kali seorang wanita menawar untuknya, half-elf itu akan melihat ke arah mereka dan mengedipkan mata. Kelakuannya yang nakal membuat para wanita tergila-gila padanya dan perang penawaran berkobar menjadi kobaran api. 18.000 koin emas. Seorang wanita yang mengenakan topeng kucing berteriak. "Half-elf itu milikku." Half-elf itu melirik ke arahnya dan tersenyum. "Aku belum menjadi milikmu. Kamu harus memenangkan penawaran terlebih dahulu." 19.000. Seorang wanita yang mengenakan topeng burung berteriak. "Jangan sentuh dia, Jalang, dia milikku." Wanita lain yang mengenakan topeng macan kumbang ikut dalam keributan. 20.000, 21.000, 22.000. Pada akhirnya, terjadi pertarungan tiga arah memperebutkan half-elf saat tawaran naik menjadi 25.000. Ketiga wanita itu duduk di kursi VIP, yang berarti mereka adalah bangsawan berpangkat tinggi. "Menarik, seekor kucing, seekor burung, dan seekor macan kumbang," pikir half-elf sambil tersenyum. Petik 1. Sementara ketiga wanita bertopeng saling melotot, sebuah suara yang menggemaskan berbicara dan mengajukan tawarannya. 22.100. Ketiga gadis itu serentak melotot ke arah asal suara itu. Duduk di sofa ada dua gadis. Yang lebih tinggi mengenakan topeng burung hantu, sementara yang lebih kecil mengenakan topeng harimau. Wanita yang mengenakan topeng harimau itu berambut panjang dan merah muda, dan meskipun mereka tidak dapat melihat wajahnya, mereka berasumsi bahwa usianya tidak lebih dari 14 tahun. Setelah jeda sebentar, wanita yang mengenakan kucing menaikkan tawarannya sekali lagi. 25.000, 25.100, 26.000, 26.100, 28.000, 28.100. "Apa kau mempermainkanku?" Wanita bertopeng kucing itu bertanya dengan kesal. Wanita muda bertopeng harimau itu melihat ke arahnya dan memiringkan kepalanya dengan bingung. "Tidak, lalu mengapa kau hanya menambahkan 100 koin emas ke semua tawaran kita?" Wanita bertopeng burung itu bertanya. "Bukankah juru lelang mengatakan bahwa kenaikannya harus 100 koin emas?" Wanita muda bertopeng harimau itu menjawab. "Aku hanya mengikuti aturan." Wanita bertopeng itu tersedak air liurnya karena dia tidak menyangka akan mendengar jawaban yang diberikan kepadanya oleh wanita muda yang membuatnya sulit. "Gadis, kau tidak melanggar aturan apapun, tetapi tidak bisakah kau melawan kami dengan benar?" Wanita bertopeng kucing itu bertanya dengan kesal. "Menambahkan 100 koin ke tawaran kita setiap kali tidak sopan, kau tahu." Wanita muda bertopeng harimau itu menganggukkan kepalanya sebelum mengajukan tawaran lagi. 28.101, kata wanita bertopeng harimau itu. "Nah, aku menambahkan 1 koin lagi. Sekarang tidak apa-apa, kan? Aku melampaui aturan penambahan 100.
Tiga gadis yang sedang beradu beberapa waktu lalu hampir memuntahkan darah setelah mendengar jawaban gadis muda itu. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat akal sehat wanita muda itu. Bahkan juru lelang bisa merasakan butiran keringat terbentuk di dahinya. Dia telah menyelenggarakan banyak lelang di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pelanggan seperti gadis bertopeng harimau itu. Tiba-tiba, suara tawa yang menyentuh hati meledak dari panggung ruang lelang. William memegang perutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka istri tercintanya mampu membuat orang ingin bunuh diri hanya karena mengucapkan beberapa patah kata yang tidak bersalah, "Kakau. Siapa yang mengundangmu ke pelelangan ini?" Teriak wanita bertopeng burung. "Apa kau mengolok-olok kami?" Wanita bertopeng harimau menggelengkan kepalanya. "Tidak, jangan khawatir. Aku punya uang. Apa kau ingin aku menambahkan 2 koin, bukan 1? Oke, 28.102. Itu dia." Wanita bertopeng kucing hendak melemparkan bola api ke harimau kecil yang menyebalkan itu, tetapi orang-orang yang melayaninya segera menghentikannya. Juru lelang tahu bahwa jika ini terus berlanjut, rumah lelang mereka akan menjadi bahan tertawaan besar bagi orang-orang di dunia bawah, jadi dia memutuskan untuk maju dan menangani situasi tersebut. "Nona muda, jika memungkinkan, bisakah kau menanggapi penawaran ini dengan serius?" Tanya pria parubaya yang tampan itu. "Kau membuat segalanya sulit bagi semua orang. Maaf, tetapi jika kau tidak menawar dengan benar, kami tidak punya pilihan selain memintamu meninggalkan rumah lelang." Wanita bertopeng harimau itu cemberut di balik topengnya saat dia mengalihkan pandangannya ke juru lelang yang menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. "Bukankah Anda mengatakan bahwa kenaikan untuk setiap tawaran harus 100 koin?" Wanita bertopeng harimau itu bertanya balik. "Ya, saya katakan. Kalau begitu Anda yang salah. Saya hanya menawar sesuai dengan kata-kata Anda." Petik 2. Tapi, Nona muda, ada yang namanya membaca suasana hati. Tentunya, Anda tahu tentang hal ini, kan? Wanita bertopeng harimau itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Anda yang salah. Jika Anda mengatakan bahwa kenaikannya harus 1.000 koin emas setiap kali, maka saya akan melakukannya. Namun, Anda mengatakan kenaikannya harus dilakukan dalam ratusan. Saya hanya melakukan apa yang Anda katakan kepada kami." Petik 2. Tapi, saya pelanggan yang membayar. Pelanggan selalu benar. Tapi, hanya karena kau lebih tua dariku, kau pikir kau bisa menindasku. Lelang macam apa ini? Apakah seperti ini caramu memperlakukan pelanggan? Kakak, orang tua itu menindasku. Sudahlah, jangan pedulikan dia. Kita harus lebih pengertian pada rakyat jelata. Mungkin dia tidak punya cukup uang untuk membeli pakaian. Jangan khawatir, aku akan memberinya beberapa koin nanti. Juru lelang itu terdiam karena dia tidak tahu harus bagaimana. Gadis muda itu tidak hanya menegurnya karena kata-kata yang diucapkannya, tetapi gadis yang lebih tua itu benar-benar menegurnya sebagai rakyat jelata di depan semua orang di ruang lelang. Keheningan canggung menyelimuti ruangan itu. Di ruang VIP khusus yang menghadap ke seluruh gedung lelang, Markis Grayson melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Bahkan Brock, yang telah membawa William ke gedung lelang, tidak dapat menahan sudut bibirnya untuk tidak berkedut. Setelah memulihkan ketenangannya, Grayson berkomunikasi dengan anggota Dark Guild untuk dengan sopan mengantar kedua wanita itu keluar dari rumah lelang. Dia yakin tidak ada tamunya yang keberatan jika dia mengantar kedua gadis itu pergi. "Anda benar-benar mengundang beberapa bangsawan yang menarik, Lord Grayson," komentar Brock setelah Grayson selesai memberi perintah kepada bawahannya. "Yah, kami memang mendapatkan beberapa orang aneh dari waktu ke waktu," jawab Grayson sambil berdeham. Meskipun memang ada beberapa insiden di lelang sebelumnya, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan apa yang telah dilihatnya hari ini. Grayson kemudian berkomunikasi dengan juru lelang dan memberinya perintah untuk melanjutkan lelang. Semua tamu yang diundangnya adalah orang-orang berpengaruh dan ia berharap mereka semua dapat menutup mata terhadap kejadian yang tidak terduga ini. William menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika ia melihat Lilith dan Chiffon yang bertopeng dikawal keluar dari kursi VIP. "Saya minta maaf atas kecelakaan kecil ini," kata juru lelang setelah menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan. "Mari kita lanjutkan penawaran." Tepat saat para wanita hendak mengajukan penawaran mereka, Half-Elf melangkah maju. "Tidak," kata William, "lelucon ini berakhir di sini." Sebelum ada yang bisa memahami makna di balik kata-katanya,
Half-elf itu dengan santai mematahkan belenggu yang mengikatnya. William kemudian berbalik ke arah juru lelang dan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Berhenti, aku perintahkan kau untuk berlutut di lantai. Perintah juru lelang. Kalung budak di leher William bersinar sekali, dan yang terakhir menghentikan semua tindakannya. Juru lelang menghela napas lega saat wajahnya berubah marah. Berlutut, aku perintahkan kau untuk berlutut. Juru lelang menunjuk William. Untuk mencegah kecelakaan, dia diberi wewenang untuk memerintahkan para budak yang mengenakan kalung budak di dalam rumah lelang. Oke, William menyeringai. Karena kau sangat ingin berlutut, aku akan membiarkanmu berlutut. Sebelum juru lelang bisa melakukan apapun, William muncul di belakangnya dan menekan tangannya di bahu pria paruh baya itu. Silakan berlutut, perintah William sambil mendorong tangannya ke bawah. Segera, tekanan kuat turun pada juru lelang yang membuat tubuhnya ambruk. Half-elf itu menahannya di tempat, memaksanya untuk berlutut di tanah. William kemudian melirik ke sekeliling dan tersenyum jahat kepada semua orang. Dia kemudian mengangkat tangannya dan merobek kerah budak dari lehernya, seolah-olah itu hanya selembar kertas. Aku datang ke sini untuk melakukan satu hal, dan hanya satu hal, kata William. Dan itu adalah, untuk membuat kalian semua menyesali keputusan kalian untuk datang ke sini hari ini. Beberapa portal muncul di sekitar rumah lelang dan senyum di wajah William semakin lebar. Sapa teman-teman kecilku, William mencibir saat puluhan monster membanjiri portal. Tubuh para penjaga yang hadir di rumah lelang bergetar karena mereka jelas merasakan kekuatan monster yang keluar dari portal di sekitar mereka. Wajah Brock dan Lord Grayson memucat saat mereka juga menyadari bahwa rumah lelang telah diserbu oleh binatang buas berperingkat Centennial dan Millennial. Hanya satu pikiran yang muncul di kepala semua orang dan itu adalah lari. Tidak seorang pun tahu siapa yang mengucapkan kata itu, tetapi itu lebih dari cukup untuk menyadarkan semua orang dari linglung mereka. Rumah lelang segera berubah menjadi kekacauan, saat semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Tawa keras William bergema di belakang mereka saat monster-monster di King's Legion-nya menghancurkan seluruh tempat itu, dari mana monster-monster ini datang. Berhenti bicara dan lari saja ke pintu keluar. Di mana para tetua yang melindungi tempat ini? Mengapa mereka tidak melakukan apapun? Apakah tempat ini tidak memiliki pertahanan? Mengapa tempat ini diserbu oleh monster? Kota Truedown memfokuskan pertahanannya pada invasi dari luar, bukan invasi dari dalam. Jika kau menghargai hidupmu, berhenti bicara dan lari saja. Kekacauan total telah meletus di dalam rumah lelang saat ratusan monster mengalir keluar dari portal secara berbondong-bondong. Sialan, Lord Grayson buru-buru membuka jalan rahasia di ruang VIP pribadinya. Meskipun kota Truedown memiliki para ahli yang melindunginya, kebanyakan dari mereka adalah prajurit adamantium dan prajurit peringkat hitam. Hanya ada 2 prajurit peringkat Saint di seluruh kota, namun mereka hanya berada di tahap awal peringkat Saint, jadi mereka hanya sekuat binatang milenium di tahap tengah mereka. Brock mengikuti di belakang Lord Grayson dan melarikan diri melalui jalan rahasia, bersama dengan pengawal Marsquis. Karena monster-monster itu mengamuk di dalam kota, pilihan teramannya adalah mengikuti Lord Grayson hingga mereka mencapai kaki gunung. Ingat, lumpuhkan saja anggota Dark Guild dan anggota Underworld, perintah William kepada pasukannya melalui telepati. Sedangkan untuk orang-orang lainnya, giring mereka ke pintu keluar. Akan ada kejutan yang menunggu mereka di luar. Para monster memberi William jawaban yang tegas saat mereka membuat kekacauan di sekitar mereka. Mereka bukanlah binatang buas yang tidak punya pikiran yang membunuh orang dengan seenaknya. Saat William hendak mengejar para bos besar kota Truedown, dia mendengar panggilan dari belakangnya. Will, panggil Chiffon sambil berlari ke arahnya. Lilith tidak jauh di belakangnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Meskipun dia pernah mendengar bahwa William dapat mengendalikan pasukan monster, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya beraksi. Aura monster yang kuat membuatnya menyadari bahwa mereka semua adalah binatang buas tingkat tinggi. Meskipun mereka hanya dari peringkat Centennial dan Millennial, ribuan dari mereka yang muncul sekaligus akan membuat kekuatan besar manapun di benua tengah pusing. Akan sedikit berantakan di sini, Chiffon, kata William sambil menepuk kepalanya. Apakah kau ingin bertarung bersamaku? Chiffon mengangguk. William menciumnya dan gadis berambut merah muda itu berubah menjadi partikel cahaya, yang terbang menuju permata di dadanya. Segera, api keemasan muncul di dahi William dan auranya menjadi lebih kuat. Lilith,
yang menyaksikan adegan ini, menjadi ternganga karena dia bisa merasakan kekuatan Chiffon yang terpancar dari tubuh William. Bagaimana ini bisa terjadi? Lilith tersentak kaget. Dia bisa bergabung dengan dosa mematikan. Sebagai anggota Seven Deadly Sins, Lilith cukup berpengetahuan tentang keadaan mereka. Tidak pernah ada catatan tertulis tentang seseorang yang dapat menggunakan keilahian Seven Deadly Sins dengan bergabung dengan mereka. Itu sama sekali tidak pernah terdengar. William melirik Putri Amazon yang tercengang itu sebelum terbang keluar dari atap rumah yang rusak. Optimus telah memberi tanda pada Lord Grayson, Byron, dan Skipper. Half-Elf itu tidak berniat membiarkan mereka pergi, jadi dia meninggalkan tempat kejadian setelah mengingatkan King's Legionnya. "Halo, gadis kecil," kata Psoglaf saat muncul di samping Lilith dan menyeringai padanya. "William berkata bahwa kamu ahli dalam menemukan harta karun. Dia memintaku untuk merampok perbendaharaan kota bawah tanah ini. Apakah kamu ingin bekerja sama dengan kami?" Lilith cukup mengenal Psoglaf karena dia telah melihat Demonic Dog mengalahkan mereka satu persatu selama pertarungan melawan Dryad. "Tentu, tetapi aku ingin pembagian 70-30, jawab Lilith. "Aku dapat 70, kalian dapat 30. 60-40, atau tidak ada kesepakatan?" Psoglaf menjawab, "Kami dapat 60, kalian dapat 40. William berkata jika kalian menolak, dia tidak akan membawa kalian ke tanah terlarang untuk bermain." Lilith hendak menolak tawaran itu, tetapi setelah merenung sebentar, dia menyadari bahwa pergi ke tanah terlarang akan menghasilkan harta yang lebih banyak dibandingkan dengan kota bawah tanah. "Baiklah," kata Lilith dengan gigi terkatup. Amazon tahu bahwa dia perlu bekerja sama dengan William untuk mendapatkan beberapa poin tambahan. Selama dia mendapatkan bagiannya, mendapatkan bagian kue yang lebih kecil itu dapat diterima. Tanda pisah tanda hubung. Di Lord's Mansion yang terletak di ujung utara kota. "Sial, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku, Brock?" Grayson mengeluh sambil mengumpulkan barang-barang berharga di perbendaharaannya. "Mengapa kau membawa ancaman itu ke kota bawah tanah?" Wajah Brock sudah berubah pucat. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa half-elf yang baru saja ditangkapnya adalah serigala berbulu domba. Ketika dia menangkap William yang berkeliaran di perbatasan kota Alabaster, dia mengira telah memenangkan jackpot. Elf dan half-elf selalu diminati di pasar gelap, jadi mendapatkan ras tersebut pasti akan memberinya banyak uang, begitu mereka dijual di pelelangan. Tidak sekalipun dia berpikir bahwa alih-alih membawa domba untuk disembelih, dia sebenarnya telah mengundang malapetaka di dalam benteng mereka. Sekarang, semua pemimpin Truedown City berusaha melarikan diri seperti bebek liar yang mendengar suara tembakan. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka mengerahkan pasukan mereka untuk mempertahankan kota, semuanya akan sia-sia. Semua orang sibuk mencoba melarikan diri dengan nyawa mereka, dan sudah berpikir untuk meninggalkan kota itu. "Kita harus pergi, tuanku," kata salah satu pengawal Lord Grayson. Pasukan monster hampir tiba. Saat ini, jumlah mereka telah meningkat menjadi puluhan ribu. Ini adalah akhir dari kota Truedown. Lord Grayson mengepalkan tinjunya dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain melarikan diri. Namun, tepat saat dia akan membawa semua orang ke jalan rahasia yang akan membawa mereka ke kaki gunung, atap di atas kepala mereka runtuh. Ketika debu mereda, semua orang di ruangan itu menatap pendatang baru yang muncul dan menatap mereka dengan senyum menggoda. "Siapa kau, Lord Grayson? Mengapa kau melakukan ini?" William mengabaikan Markis saat dia melambaikan tangannya. Beberapa bola energi, seukuran bola bowling, menghantam pengawal yang berdiri di samping Lord Grayson. Para penjaga terkejut. Hal berikutnya yang mereka tahu, mereka semua telah menghantam dinding dan penglihatan mereka menjadi gelap. "Hanya kalian berdua yang tersisa," kata William. "Ah, jangan pernah berpikir untuk menyuapku dengan uang, tanah, jabatan, atau wanita, seperti penjahat kelas 3. Itu tidak akan berhasil padaku." Lord Grayson hampir tersedak karena itulah yang sebenarnya ingin dia lakukan. Dia tahu bahwa remaja berambut merah itu kuat. Semua pengawalnya adalah dari Black Rank dan mereka semua terlempar sebelum mereka sempat melakukan apapun. Ini menunjukkan bahwa half-elf itu lebih kuat dari mereka, jadi dia tidak punya pilihan selain mencoba peruntungannya dan berusaha sebaik mungkin untuk bernegosiasi. "Anak muda, setiap orang punya harga," jawab Lord Grayson. "Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Aku adalah Markis dari Kekaisaran Ayur. Apapun itu,
aku akan memberikannya padamu. Benarkah? Apapun yang kau inginkan. Ya, William menyeringai. Kalau begitu berikan semua cincin penyimpanan dan tas penyimpananmu. Aku hanya akan menghitung sampai 10. Jika barang-barang itu tidak ada dalam kepemilikanku, aku akan mengambilnya dengan paksa. 1, 2, 5, 8. Tunggu, kau tidak tahu cara menghitung. Lord Grayson mengumpat keras. Ia kemudian buru-buru melempar cincin penyimpanan dan tas penyimpanannya ke lantai untuk menenangkan half-elf yang memancarkan niat membunuh ke arah mereka. Lord Grayson mencoba mengulur waktu agar ia dapat mengaktifkan artefak jarak jauh yang dimilikinya. Namun, ia memerlukan setidaknya 4 detik untuk mengaktifkannya. Waktu yang tidak direncanakan half-elf untuk diberikan kepadanya. William menjentikkan jarinya dan tombak es menyembul dari tanah, mengenai artefak yang tersembunyi di saku dada kiri Lord Grayson. Artefak itu hancur seketika, dan Markis berteriak kesakitan setelah ditusuk di dada. Lord Grayson mundur beberapa langkah sambil menekan tangannya di atas luka di dadanya. Dia menatap William yang berjalan ke arahnya dengan takut. Tidak, jangan bunuh aku, pinta Lord Grayson, kasihanilah, kau tidak pantas mendapatkan belas kasihan, kata William dengan nada menghina. Yang pantas kau dapatkan adalah kematian. William menghentakkan kaki ke tanah dan beberapa tombak es menusuk tubuh Lord Grayson dan Brock, melukai mereka dengan serius. Tiba-tiba, es menyebar keluar dari luka mereka, perlahan-lahan menutupi seluruh tubuh mereka dengan es. Pada akhirnya, hanya kepala mereka yang tidak tersentuh. Mereka menatap William dengan ngeri karena apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat melepaskan diri dari penjara es yang telah menjebak mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi orang yang mengakhiri hidup kalian, William tersenyum jahat. Aku akan membiarkan para budak yang kau tangkap berurusan dengan kalian berdua. Aku yakin mereka akan memberi kalian berdua perlakuan VIP yang pantas kalian dapatkan. Brock menatap William dengan enggan dan menyesal. Kalau saja dia tidak menangkap half-elf di depannya karena keserakahan, gaya hidupnya mungkin tidak akan berubah. Sekarang, sudah terlambat. Dia tahu bahwa jika para budak menangkap mereka, dia dan Markis akan menderita kematian yang sangat panjang dan menyakitkan beberapa anggota Dark Guild tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Mereka adalah para prajurit yang dikirim dunia bawah untuk menghadapi monster yang tiba-tiba muncul di dalam balai lelang. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan beberapa monster. Ketika mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan ribuan monster, sudah terlambat untuk melarikan diri. Meskipun William telah memerintahkan Legiun Raja untuk melumpuhkan para anggota Dark Guild, dia tidak menyuruh mereka untuk langsung pingsan. Perintah yang diberikan half-elf kepada mereka adalah ini. Kalian boleh melakukan apapun yang kalian inginkan, selama mereka masih bernapas. Jangan sentuh pembeli di balai lelang, kejar saja mereka ke arah pintu keluar kota. Yang lainnya adalah sasaran yang sah. Karena itu, para monster tidak tinggal diam. Beberapa dari mereka mematahkan lengan dan kaki prajurit itu, yang lain mencabiknya dari tubuh mereka. Soglav mengayunkan cambuk kegelapannya ke sekelilingnya, sambil menggerogoti lengan yang terpotong milik prajurit adamantium yang menyerangnya sebelumnya. Hah, merepotkan sekali, kata Kasogonaga sambil berjalan di samping Soglav. Trenggiling berwarna pelangi itu tidak ikut bertarung dan hanya mengamati pembantaian di sekelilingnya. Menghancurkan tempat ini tidak akan menjadi tantangan apapun. Semua musuh lemah. Soglav terkekeh sambil mengacungkan cambuknya untuk menangkap seorang prajurit yang hendak melarikan diri. Kemudian, ia membanting prajurit itu ke tanah berulang kali hingga prajurit itu pingsan. Bukan berarti musuhnya lemah. Soglav mengoreksi. Kami hanya menjadi lebih kuat. Soglav kemudian menginjak kaki dan tangan prajurit itu, mematahkannya sepenuhnya. Jika ia tidak menemani William dalam perjalanannya, ia mungkin tidak akan pernah naik pangkat seperti sekarang. Semua prajurit yang dikirim oleh Dark Guild cukup kuat untuk membunuh dirinya yang dulu. Sekarang, ia dapat menginjak-injak mereka semua dengan mudah. Benar, Kasogonaga setuju. Setelah lolos dari penjara esnya, pangkatnya telah menurun. Jika bukan karena William, yang membersihkan kristal-kristal ajaib di pegunungan Kirintor, Trenggiling berwarna pelangi itu pasti akan tetap terperangkap dalam waktu, tidak dapat terbangun dari tidurnya. Hampir semua penduduk telah dievakuasi. Soglav melirik sekelilingnya. Saatnya untuk fase rencana berikutnya. Bisakah kita benar-benar mempercayai Amazon itu? Petik 2.
Tenang saja, Aeton, B1, dan B2 sedang merampok perbendaharaan bersamanya. Burung-burung itu memiliki ingatan yang baik dan gadis itu tidak akan dapat melakukan trik kotor apapun selama mereka ada di sekitar. Kuharap kau benar, jawab Kasogonaga. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah aku terlihat bagus? Berkicau. Bagaimana denganku? Berkicau. Kedua burung bodoh itu mengenakan kalung emas di tubuh mereka seperti gangster. Oh, cincin ini terlihat bagus di cakarku, kata B1 sebagai tanda penghargaan. Bagaimana denganmu, Aeton? Kau mau? Siuren kecil itu menggelengkan kepalanya sambil berkicau pada kedua burung bodoh yang telah menghiasi tubuh mereka dengan berbagai aksesori. Lilith yang sedang sibuk menyingkirkan berbagai jebakan di perbendaharaan bisa merasakan wajahnya berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat burung bertindak seperti ini. Mereka seperti William, pikir Lilith. Sekelompok penipu, mereka berempat telah berjuang menuju perbendaharaan dan melumpuhkan semua penjaga yang menghalangi jalan mereka. Lilith telah sedikit memahami apa yang mampu dilakukan kedua burung itu, dan itu membuatnya gelisah. Saat menghadapi lawan, burung-burung itu akan menembakkan misil ajaib yang berasal dari apa yang disebut lollipop, yang baru pertama kali dilihatnya dalam hidupnya. Ketika muatan lollipop habis, mereka akan melemparkan botol-botol asam ke musuh mereka yang cukup kuat untuk melelehkan baja. Jika diberi pilihan, Lilith tidak ingin menghadapi burung-burung ini dalam pertempuran. Mereka tidak hanya melemparkan segala macam barang berbahaya ke musuh-musuh mereka, mereka juga menghina dan mengutuk mereka dengan kata-kata kasar. Dia menjadi terdiam ketika burung merah, B1, bahkan mengutuk salah satu prajurit tingkat hitam hingga generasi ke-13 mereka. Pria itu menjadi gila dan menyerang B1 dengan niat untuk binasa bersama. Sayangnya, burung bodoh itu sekarang menjadi binatang semu 100 tahun, dan cukup kuat untuk menamparkan penyerang itu dengan sayapnya. Oi, terus gerakkan tangan itu. B1 melirik Lilith yang akan menatap ke arah mereka dari waktu ke waktu. Kita masih punya selusin lokasi lagi untuk dikunjungi. Berusahalah. Benar sekali, komentar B2 dari samping. Oh, tiara ini akan terlihat bagus di sifon kita. Mari kita berikan ini padanya nanti. Benar, sifon kami adalah yang terbaik. Chip, Lilith sangat tergoda untuk melemparkan peti harta karun yang coba dibukanya ke arah dua burung bodoh itu dan mengubur mereka dengan beratnya. Untungnya, dia mampu menghentikan dirinya tepat waktu. Tunggu saja, pikir Lilith saat gembok di tangannya terlepas. Akan kubuat William membayarnya. Tanda pisah tanda hubung. William mengusap hidungnya sambil melihat Chiffon menghancurkan peti harta karun menggunakan sarur. Tidak seperti Lilith, yang memiliki kemampuan untuk membuka semua jenis jebakan dan peti, gadis berambut merah muda itu memilih untuk menggunakan Smasher of Thousands untuk menghancurkan peti harta karun yang disimpan di gudang salah satu tokoh besar kota. Sebagian besar anggota Dark Guild telah dihabisi. Setelah amukan mereka berakhir, anggota King's Legion milik William mulai menjarah seluruh kota. Requiem Ants yang telah berubah menjadi lobster dan kepiting dengan tekun membawa semua barang berharga kembali ke Tousan Beast Domain. Bahkan meja dan kursi pun tak luput dari genggaman mereka. Kurang dari Will, para bangsawan, dan non-kombatan lain yang melarikan diri semuanya telah ditangkap oleh patroli perbatasan yang mengepung pegunungan. Lebih besar dari, bagus, jawab William. Half-elf itu kemudian mengirim perintah kepada legionnya untuk menggandakan kecepatan mereka dalam membersihkan barang-barang di dalam kota. Ia berencana untuk mengacak-acaknya hingga rata dengan tanah dan tidak menyisakan apapun untuk pasukan Alabaster yang telah tiba untuk membantu mereka dalam operasi tersebut. Beberapa jam yang lalu, Chiffon dan Lilith telah pergi ke kota Alabaster untuk membuat laporan. Putri Amazon langsung pergi ke kedutaan Kekaisaran Ares dan meminta mereka untuk membantunya berkomunikasi dengan berbagai pasukan di kota tersebut. Awalnya, pasukan kota tersebut skeptis dengan pernyataannya. Namun, setelah mengetahui bahwa ia adalah Putri Kekaisaran Ares, mereka berpikir bahwa mendengarkan laporannya adalah hal yang paling tidak dapat mereka lakukan. Namun, ketika dia memberitahu mereka bahwa ada kota perdagangan budak di dekat mereka, semua orang menjadi gila dan mendesaknya untuk informasi lebih lanjut. Karena kota itu adalah tempat berkumpulnya berbagai ras, mereka membenci pedagang budak sampai ke akar-akarnya. Begitu Lilith memberitahu mereka bahwa ada kota bawah tanah yang menjual budak di dekat wilayah mereka
mereka memutuskan untuk mengerahkan pasukan mereka untuk mengepung gunung, untuk membersihkan bajingan-bajingan itu dari domain mereka untuk selamanya. Apa kalian tidak tahu siapa aku? Seorang bangsawan yang ditangkap berteriak sekeras-kerasnya. Aku teman baik Pangeran Rinoa. Kalian tidak bisa menyentuhku. Aku putri seorang bangsawan. Singkirkan tangan kotormu dariku. Lepaskan aku. Dasar anjing kampung, lepaskan aku. Seorang tigerkin kekar yang tingginya lebih dari 2 meter menyilangkan lengan di dadanya saat dia melihat anak buahnya mengikat para bangsawan yang telah melarikan diri dari gunung. Karena keributan yang terjadi di dalam kota, semua pembela yang mengawasi pasukan luar, buru-buru memasuki kota untuk memeriksa apa yang terjadi. Pasukan Alabaster menggunakan kesempatan ini untuk menyerbu pintu depan dan melakukan penyergapan, menangkap semua orang yang menuju pintu keluar. Mereka tidak percaya bahwa kota bawah tanah dibangun begitu dekat dengan kota mereka. Jika bukan karena burung-burung pemarah yang menuntun mereka ke pintu masuk tersembunyi, mereka pasti tidak akan menyadarinya sama sekali. Komandan, kami berhasil menangkap lebih dari 500 bangsawan, serta 1000 pekerja budak, lapor seorang half-elf. Kemarahan di matanya terlihat jelas. Jika bukan karena disiplin ketat yang telah diberlakukan kepada mereka oleh komandan mereka, dia mungkin sudah mulai membunuh orang-orang yang berani melanggar tabu domain mereka. Bawa 200 orang dan intip bagian dalam, perintah Tiger King. Ia kemudian mencengkeram leher skipper, yang juga telah ditangkap oleh bawahannya, dan menatap matanya dengan penuh kebencian. Kalian akan menuntun orang-orangku untuk membebaskan para budak yang telah kalian penjarakan. Apakah kalian mengerti? Skipper terengah-engah saat Tiger King mencekik lehernya. Baru ketika ia hampir kehilangan kesadaran, Tiger King melemparkannya ke tanah. Pergilah, perintah Tiger King. Selamatkan saudara-saudari kita dari neraka ini. Baik, Tuan. Half-elf memberi hormat sebelum menyeret skipper menuju kota bawah tanah. Tiger King memperhatikan sampai punggung. Mereka menghilang di kejauhan. Ia kemudian mengamati orang-orang yang telah mereka tangkap dengan tatapan buas. Aku tidak peduli siapa kalian, siapa yang kalian kenal, atau dari mana kalian berasal, kata Tiger King dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya ada satu hal yang harus kalian semua ketahui. Semua orang di sini akan dihukum sesuai dengan hukum kami. Tidak akan ada pengecualian. Wajah para bangsawan menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Tiger King. Mereka tahu bahwa hukuman bagi para pedagang budak adalah kematian, dan penjara bertahun-tahun bagi para pembeli budak. Satu-satunya harapan mereka adalah agar anggota keluarga mereka datang dan menyelamatkan mereka. Namun, bahkan saat itu, harga yang harus mereka bayar sebagai kompensasi tidak kurang dari 1 juta koin emas. Jika keluarga mereka tidak dapat membayar jumlah ini, mereka akan dipenjara untuk waktu yang tidak terbatas. Tiger King mendengus saat dia memerintahkan anak buahnya untuk waspada tinggi. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan orang-orang ini melarikan diri dari kota bawah tanah. Yang dia tahu adalah bahwa siapapun yang bertanggung jawab untuk memberikan pukulan mematikan ini kepada para pedagang budak, akan menjadi teman kota pelabuhan Alabaster seumur hidup Barak yang terletak di dalam kota pelabuhan Alabaster. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda, William von Ainsworth, kata Komandan Klan Harimau, White Fang, sambil tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa anggota generasi muda yang paling terkenal itu tidak hanya akan memasuki domain kami, tetapi juga membantu kami menyingkirkan duri yang tumbuh tepat di bawah hidung kami. Kami benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda. Dengan senang hati, Komandan, jawab William. Saya tidak mungkin menutup mata terhadap bajingan-bajingan yang membahayakan kehidupan rakyat kami. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak dapat menghapus mereka semua dari muka benua tengah. White Fang menatap William dengan kagum. Ada beberapa pedagang dari kota Alabaster yang secara teratur mengunjungi Menara Babilonia. Ketika mereka mendengar bahwa William telah mengusir keluarga penguasa yang mempromosikan perdagangan budak dari menara, nama half-elf telah menjadi pembicaraan di kota selama beberapa minggu terakhir. Kebanyakan dari mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan remaja berambut merah itu, tetapi karena tugas mereka, mereka tidak dapat meninggalkan pos mereka. Untungnya, dia mengunjungi domain mereka dan bahkan membantu mereka dengan para pedagang budak yang aktif di dekat perbatasan mereka. Wakil Komandan White Fang, Halet, half-elf cantik dengan rambut pirang dan mata hijau, menatap William dengan wajah merah padam. Tuan William, apakah Anda berencana untuk tinggal di kota ini?
Halet berkata dengan suara yang dipenuhi kekaguman. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa menjadi pemandu wisata Anda selama Anda tinggal di sini. Komandan, bolehkah saya meminta cuti liburan? Saya ingin memandu Tuan William berkeliling wilayah kita. White Fang melirik tatapan memohon bawahannya dan terkekeh dalam hati. Saya tidak pernah menyangka akan melihat hari ketika Halet kita yang cantik akan bertindak seperti seorang wanita, goda White Fang. Anda selalu bertindak seperti tomboy saat bersama kami, tetapi begitu Tuan William tiba di kota kami, Anda menjadi seperti wanita lagi. Sihir macam apa ini, Komandan? Halet melotot ke arah Tiger King yang kekar yang menyeringai padanya. White Fang lalu menepuk dadanya dan mengedipkan mata kepada Halet. Serahkan padaku, yang membuat wajah half-elf yang sudah merah itu semakin merah. Komandan, kami datang ke kota ini untuk mengisi kembali jatah makanan kami, kata William sambil tersenyum. Paling lama, kami hanya bisa tinggal di sini selama 2 hari sebelum melanjutkan perjalanan. Kekecewaan terpancar di wajah Halet ketika mendengar bahwa idolanya berencana untuk meninggalkan kota dalam 2 hari. Namun, ekspresi ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia kembali ke keadaan normalnya. 2 hari, apa terburu-buru? Tanya White Fang. Baginya, Halet seperti adik perempuannya. Dia mengira bahwa karena William juga seorang half-elf, Halet dan dirinya memiliki banyak persamaan, karena keduanya adalah half-elf. Ada tempat yang perlu aku kunjungi, dan aku ingin ke sana secepatnya, jawab William. Namun, karena ini kesempatan langka, aku bisa tinggal 1 atau 2 hari lagi untuk melihat atraksi kota Alabaster. White Fang mengangguk mengerti. Ia kemudian memikirkan cara untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk menarik beberapa hal di belakang layar. Meskipun mungkin tidak mungkin, sangat mungkin percikan api akan muncul di antara kedua half-elf itu jika ia memberi mereka berdua sedikit dorongan. Aku tidak menyangka akan menjadi mak comblang dengan cara seperti ini, renung White Fang sambil melirik kedua half-elf yang saling tersenyum. Setelah memikirkan semuanya, ia memutuskan untuk memberi Halet kesempatan dan memutuskan untuk memberinya libur beberapa hari. Halet, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi pemandu wisata Sir William, perintah White Fang. Ini akan menjadi misimu, jadi pastikan kau menyelesaikan misi ini dengan cara apapun. Ya, Tuan. Halet tergagap saat memberi hormat pada White Fang. Chiffon dan Lilith menatap half-elf pirang yang terlalu bersemangat itu, yang wajahnya memerah sekali lagi. Tuan William, karena Anda akan tinggal di sini selama beberapa hari, izinkan saya membawa Anda ke penginapan terbaik di kota ini, usul Halet. Saya jamin Anda tidak akan kecewa. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, saya akan menjaga Anda, tolong tunjukkan jalannya. Dimengerti. Halet tanpa sadar memberi hormat pada William karena kebiasaannya, yang membuat White Fang tertawa terbahak-bahak. Setelah kejadian singkat di barak itu, Halet menuntun William dan 2 wanita yang menemaninya ke penginapan bernama Saking Nut Tavern. Penginapan berukuran sedang itu terletak tidak jauh dari pusat kota, yang menjadikannya tempat menginap yang ideal jika Anda seorang pelancong. Berapa banyak kamar yang Anda rencanakan, Tuan William? Tanya Halet sambil melirik Chiffon dan Lilith. Kedua gadis itu adalah wanita cantik yang luar biasa. Lilith memiliki daya tarik yang gagah berani, dan kulitnya yang terkena sinar matahari memancarkan kemudaan dan energi. Karena dia seorang pejuang, tubuhnya bugar dan tidak ada lemak berlebih yang terlihat dimanapun. Dia juga memiliki lekuk tubuh di tempat yang tepat, yang membuat para pria yang mereka temui di sepanjang jalan menoleh untuk menatapnya dengan rasa terima kasih. Di sisi lain, Chiffon menonjol karena kelucuannya. Tinggi badannya yang kecil, dan daya tariknya secara keseluruhan membuat orang ingin memeluknya. Bahkan Halet merasa sulit untuk menolak pesona polos gadis kecil itu. Sebagai bagian dari pasukan yang mengelola keamanan kota Alabaster, keterampilan pengamatan Halet tidak ada duanya. Dia dapat mengetahui apakah seseorang adalah pelaku kejahatan dengan sekilas pandang, dan kemampuannya ini telah memungkinkan pasukan patroli untuk menangkap orang-orang yang mencurigakan sebelum mereka sempat melakukan perbuatan jahat mereka. 2 kamar, jawab William. 1 kamar dengan tempat tidur ekstra besar. Begitu ya? Halet menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kalau begitu, kita akan melakukannya. Setelah mengamati Chiffon dan Lilith beberapa saat, dia menyadari bahwa tampaknya ada jarak antara Lilith dan William. Halet sedikit senang karena baginya, yang paling mengancam di antara kedua gadis itu adalah Lilith. Dengan mengatakan itu,
Halet tidak bisa menahan rasa irinya atas perlakuan istimewa yang diterima Chiffon dari William. Cara remaja berambut merah itu memegang tangan wanita muda itu, serta cara dia memandang Chiffon, membuatnya cemburu. Sangat jelas bahwa William benar-benar peduli padanya, dan Halet berharap dia bisa menggantikan wanita muda itu. Tentu saja, itu hanya ada dalam pikirannya. Baginya, William adalah idola semua half-elf. Seorang pria yang tidak akan menutup mata terhadap kejahatan dunia dan akan menggunakan kekerasan untuk memberikan keadilan kepada mereka yang pantas menerimanya. William bagaikan bulan di langit di malam hari. Ia tampak begitu dekat hingga orang bisa mengulurkan tangan untuk memeluknya. Namun, tangan yang sama itu tidak akan mampu menggenggam apapun. Hah, siapa yang aku bohongi? Ini tidak mungkin, kata Halet sambil mencoba mengekang fantasi yang mulai bermain di kepalanya. Sadarlah, Halet, kau harus menghadapi kenyataan. Jangan bermimpi tentang mimpi yang mustahil. Dengan mengerahkan seluruh tekadnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk menekan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Untuk saat ini, ia akan menghargai perasaan yang berharga ini. Halet tahu bahwa setelah William meninggalkan kota Alabaster, peluang untuk bertemu dengannya lagi akan sangat tipis. Karena itu masalahnya, ia hanya akan melakukan tugasnya dan membimbingnya dengan benar. Dengan begitu, kenangan indah saat bertemu idolanya akan tetap ada di hatinya, hingga akhir zaman sinar matahari pertama mengintip melalui jendela dan mengenai wajah Lilith. Putri Amazon itu membuka matanya dan perlahan-lahan bangkit dari tempat tidur. Ia kemudian berjalan menuju jendela dan membukanya untuk mengagumi kota Alabaster, yang dipuji sebagai kota perdagangan terbesar di bagian barat benua itu. Aku heran apakah dia masih tidur, pikir Lilith sambil mengarahkan inderanya ke kamar di sebelahnya. Meskipun nyaris tak terdengar, ia mendengar suara napas orang yang sedang tidur di kamar William. Jelas, half-elf itu masih tidur, dan itu membuat Lilith menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mereka berdua baru berhenti saat fajar, gumam Lilith. Bisa dimengerti mengapa mereka berdua masih tidur. Kurasa mereka akan bangun sekitar tengah hari. Lilith kemudian mencuci mukanya sebelum meninggalkan kamarnya untuk makan di kedai penginapan. Ia pernah mengunjungi kota Alabaster sekali di masa lalu, tetapi sudah beberapa tahun berlalu sejak saat itu. Saat itu, ibunya menugaskannya untuk menggantikannya mengawasi pembangunan kedutaan Amazon di kota pelabuhan. Meskipun disebut kedutaan, itu lebih seperti gudang yang digunakan oleh para Amazon untuk menyimpan produk-produk yang mereka beli dari kapal-kapal dagang yang sering datang ke kota itu. Selain itu, kota Alabaster adalah tempat di mana berbagai ras berbaur bersama. Itu adalah tempat yang bagus untuk menemukan individu-individu kuat yang dapat mereka undang ke Kekaisaran Ares untuk memperkuat garis keturunan mereka. Para Amazon diberikan berkat khusus dari dewi mereka, Astarte, yang memungkinkan mereka melahirkan anak-anak dengan karakteristik garis keturunan khusus dari ayah mereka. Tentu saja, para Amazon yang lahir dengan garis keturunan yang kuat ini, juga dapat mewariskan kemampuan mereka kepada anak perempuan mereka. Inilah sebabnya mengapa para Amazon suka mengundang para anak ajaib berbakat dari klan-klan berpengaruh yang memiliki bakat garis keturunan khusus, yang eksklusif untuk keluarga mereka. Lilith dan kedua saudara perempuannya lahir dari persatuan seperti itu. Dia adalah anak tengah, dan memiliki lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan saudara-saudara perempuannya. Hal ini memungkinkannya untuk menjelajahi negeri itu kapanpun ia mau, dan hanya kembali ke rumah ketika ia merindukan keluarganya. Putri Amazon hendak memesan sarapannya, ketika ia melihat seorang half-elf cantik dengan rambut pirang dan mata hijau memasuki kedai. Saat Halet masuk, ia langsung melihat Lilith dan mendekatinya sambil tersenyum. Selamat pagi, sapa Halet. Lilith tersenyum dan mengangguk singkat. Selamat pagi, apakah kalian sudah sarapan? Tidak, aku datang ke sini lebih awal karena kupikir kalian semua sudah bangun, apakah Sir William masih tidur? Ya, ekspresi kecewa terpancar di mata Halet, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Kenapa kamu tidak ikut sarapan denganku? Usul Lilith. Kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu, jawab Halet sambil tersenyum. Setelah memesan makanan, kedua wanita itu memilih meja di sudut kedai. Karena butuh waktu lama sebelum makanan mereka disajikan, Lilith memutuskan untuk menanyakan beberapa pertanyaan pribadi tentang dirinya kepada perwira tentara itu. Cukup mudah baginya untuk mengetahui bahwa half-elf itu sangat tertarik pada William, jadi dia memutuskan untuk sedikit menggodanya. Apakah kamu menyukai William?
Tanya Lilith sambil menopang dagunya di atas telapak tangannya yang terbuka. Apa itu sejelas itu? Haled tergagap. Oh, tidak. Apakah Sir William juga menyadarinya? Haled menutupi wajahnya karena malu. Dia pikir dia telah melakukan pekerjaan yang baik menyembunyikan perasaannya, tetapi melihat senyum percaya diri di wajah Lilith, dia tahu bahwa penyamarannya terbongkar. Kurasa begitu, jawab Lilith. Antara kau dan aku, kurasa dia memiliki pola pikir bahwa semua gadis akan jatuh cinta padanya karena ketampanannya. Haled berkedip sekali lalu dua kali sebelum memahami makna kata-kata Lilith. Sir William memang seperti itu. Haled bertanya dengan nada berbisik. Apakah dia semacam narsisis atau semacamnya? Lilith menyeringai sedikit. Untungnya, dia bukan tipe orang yang akan melihat ke cermin dan berkata, aku sangat tampan. Kurasa aku akan menikahi diriku sendiri. Kedua gadis itu saling menatap selama beberapa detik sebelum tertawa kecil pada saat yang sama. Semenit kemudian, keduanya berhasil menahan tawa dan melanjutkan obrolan mereka, sambil menunggu makanan mereka. Aku tidak tahu bahwa Sir William memiliki sisi seperti ini, kata Haled. Bagiku, dia seseorang yang tidak bisa dijangkau. Namun, setelah mendengar kata-katamu hari ini, aku menyadari bahwa meskipun statusnya legendaris, dia tetaplah manusia. Setengah peri, Lilith mengoreksi. Dia hanya setengah manusia, sama sepertimu. Haled tersenyum sambil menatap Lilith. Kau seorang Amazon, kan? Ya, jawab Lilith. Lalu, apakah Anda tertarik pada Sir William? Saya hanya tertarik pada keturunannya. Kami lebih suka melahirkan anak-anak dari orang-orang kuat. Ekspresi Haled diwarnai rasa ingin tahu saat dia terus mengajukan pertanyaan. Apakah orang-orang Amazon tahu arti cinta? Haled bertanya, maksud saya, Anda adalah masyarakat matriarki, jadi laki-laki tidak memiliki banyak kekuasaan di wilayah Anda. Saya pernah mendengar cerita bahwa orang-orang Amazon memperlakukan laki-laki seperti budak. Benarkah itu? Omong kosong. Meskipun perempuan memegang kekuasaan di kekaisaran kami tidak memperlakukan laki-laki dengan buruk, jawab Lilith. Mereka diperlakukan dengan hormat karena orang-orang Amazon hanya melahirkan anak dari orang-orang kuat. Ini telah menjadi tradisi kami sejak zaman dahulu, dan akan tetap sama di masa depan. Soal cinta, ada orang Amazon yang juga jatuh cinta. Kami tidak terlalu ketat dalam hal ini, tetapi mereka adalah minoritas kecil. Haled tersenyum. Apakah kau pernah jatuh cinta, Lilith? Tidak, tidak sekalipun. Lilith menggelengkan kepalanya. Aku sudah bertemu banyak pria, tetapi entah mengapa, aku tidak merasakan ketertarikan yang kuat pada mereka. Haled mengangguk. Lalu bagaimana dengan Sir William? Apakah kau tidak merasa tertarik padanya? Lilith hendak mengatakan tidak, tetapi tiba-tiba teringat saat William menghadapinya karena ia mencuri Collar of Wisdom dari Putri Sidoni. Saat itu, mata William tampak begitu dingin dan tekanan yang diberikannya membuatnya tidak bisa bernapas. Karena itu, ia mengembalikan kolar itu kepadanya, tanpa melawan. Ia masih bisa mengingat kejadian itu seperti baru kemarin. Mata hijau muda William, yang tampak begitu hangat dan lembut setiap kali ia menatap istri-istrinya, sedingin pisau yang cukup tajam untuk menusuk jiwanya. Itulah pertama kalinya seseorang menatapnya seperti itu, dan itu meninggalkan kesan yang mendalam pada putri Amazon itu. Kurasa dia tidak seburuk itu, jawab Lilith. Tetap saja, jangan salah paham. Aku hanya mengincar keturunannya, dan tidak berniat untuk jatuh cinta padanya. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai seorang Amazon. Haled mendesah setelah mendengar kata-kata Lilith. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari warisan Lilith, dan budaya itu telah tertanam dalam di tulang-tulangnya. Meski begitu, dia merasa sangat malu bagi seseorang yang berkemauan keras seperti Lilith untuk tidak merasakan apa itu cinta. Aku berharap dengan sepenuh hatiku agar kau merasakan seperti apa cinta, Lilith, kata Haled. Kau ini apa? Semacam romantisme yang putus asa. Lilith menyeringai. Dia telah melihat banyak gadis seperti Haled. Gadis-gadis yang bermimpi bahwa mereka akan menemukan pangeran mereka yang menawan dan hidup bahagia selamanya. Tidak seperti half-elf, Lilith tidak percaya pada akhir yang bahagia. Meskipun dia seorang putri, dia tidak mencari seorang pangeran. Cinta hanya membuat orang lemah, pikir Lilith. Lalu, bagaimana jika kau jatuh cinta? Seperti yang kukatakan, itu tidak akan terjadi. Haled menggelengkan kepalanya sambil mengetuk meja dengan ujung jarinya. Cukup menuruti kemauanku, kata Haled.
Dia sangat penasaran dengan jawaban seperti apa yang akan diberikan Lilith setelah dia menanyakan sesuatu kepada Amazon. Bagaimana jika kamu jatuh cinta, dan pria yang kamu cintai sudah memiliki kekasih? Tanya Haled, apa yang akan kamu lakukan jika itu terjadi? Putri Amazon itu tersenyum nakal kepada Haled sebelum menjawab pertanyaannya. Jika aku benar-benar jatuh cinta pada seseorang, dan mereka sudah punya kekasih, maka hanya ada satu hal yang bisa kulakukan, yaitu mencurinya. Jawab Lilith, gadis bodoh. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa aku terima. Sang Amazon melirik ke arah tangga dan melihat William menuruni tangga, sambil memegang tangan Chiffons. Keduanya mengobrol satu sama lain, dan tatapan lembut yang diberikannya kepada gadis berambut merah muda itu sangat berbeda dari tatapan dingin dan acuh tak acuh yang diberikannya padanya saat itu. Senyum di wajah Lilith melebar saat dia melihat kedua kekasih itu, yang masih tidak menyadari bahwa dia sedang melihat mereka dari sudut kedai. Ya, tidak ada yang tidak bisa kucuri, renung Lilith saat dia melihat half-elf yang hanya memperhatikan istri-istrinya. Bahkan hatimu pun tidak aman dariku. Setelah sarapan, Haled mengajak William, Chiffon, dan Lilith untuk berkeliling kota. Sebagai ibu kota perdagangan di barat, kota ini memiliki banyak toko dan butik yang melayani orang-orang dari segala usia. Ada juga banyak hidangan khusus yang datang dari seluruh dunia, yang membuat Chiffon sangat senang. Si rakus kecil itu mencicipi sebanyak yang dia bisa, termasuk makanan ringan dan makanan penutup, yang membuat Haled bertanya-tanya kemana perginya semua makanan yang telah dimakannya. Chiffon, kamu sudah makan sejak kita pergi, kata Haled dengan cemas. Apakah kamu yakin akan baik-baik saja? Sir William berkata bahwa kamu akan tinggal di sini selama 2 hari. Jadi kamu tidak perlu memaksakan diri untuk mencicipi semuanya. Kakak, aku akan baik-baik saja, jawab Chiffon sebelum menggigit kroket yang baru saja dibeli William untuknya. Tidak peduli seberapa banyak aku makan, berat badanku tidak akan bertambah. Iri sekali, aku tidak bisa makan sebanyak kamu, atau bentuk tubuhku akan hancur, kata Haled dengan nada iri. Di masa depan, kamu harus makan secukupnya, Chiffon. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tiba-tiba menjadi gemuk dan Sir William tidak menyukaimu lagi? Chiffon hampir menjatuhkan kroket di tangannya karena panik. Dia kemudian menatap William dengan ekspresi cemas, yang membuat remaja berambut merah itu tertawa kecil. Jangan khawatir, bahkan jika kamu menjadi sedikit gemuk, aku tidak akan keberatan. William menepuk kepala gadis berambut merah muda itu. Jadi, makanlah sebanyak yang kamu mau. Apakah tidak apa-apa jika aku menjadi gemuk seperti Mama Adepagia? Petik 2. Ya, Chiffon tersenyum sambil menggigit kroket di tangannya dengan gembira. Sejak dia kehilangan ibunya, Dewi Kerakusan telah memperlakukannya seperti anak perempuan sungguhan. Karena itu, Chiffon dan Adepagia sangat dekat, dan itulah sebabnya Dewi Kerakusan berusaha keras untuk membuat putrinya bahagia. William memperhatikan istri kecilnya memakan kroket satu demi satu sambil tersenyum. Namun, jauh di dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan membiarkan Chiffon menjadi gemuk seperti Dewi Kerakusan, yang bahkan mengancam akan duduk di kepalanya jika ia membuat Chiffon menangis. Lilith menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi tenang saat ia berjalan-jalan di kota bersama ketiga temannya. Yang tidak diketahui ketiganya adalah bahwa ia juga sedang berbicara dengan Dewi Pelindungnya, Mammon, saat mereka menjelajahi pemandangan dan suara kota Alabaster. Lilith, tanah terlarang adalah tempat yang berbahaya, tetapi juga menyimpan banyak peluang, kata Mammon. Saat kau menjelajah ke dalamnya, perhatikan sekelilingmu. Dryad yang kau hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan monster yang tinggal di dalamnya. Apakah ada myriad beast di dalam Seven Sanctum? Tanya Lilith, dia pernah mendengar bahwa tanah terlarang adalah tempat berbahaya, tetapi dia tidak tahu seberapa berbahayanya tempat itu. Myriad beast adalah hal yang paling tidak perlu kalian khawatirkan, jawab Mammon. Meskipun aku tidak bisa memberitahumu dengan pasti apa yang bisa kalian temui di dalam Seven Sanctum, ketahuilah bahwa kehati-hatian yang sangat tinggi diperlukan. Aku tahu bahwa kalian dan William berencana untuk mencari harta karun, tetapi apakah kalian benar-benar berpikir bahwa itu akan semudah itu? Jika kalian berdua berpikir seperti itu maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian berdua naif. Lilith mengangguk. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati. Terima kasih atas pengingatnya, Yang Mulia. Bagus. Juga, beritahu half-elf itu bahwa dia tidak boleh terlalu percaya diri saat memasuki Forbidden Ground.
Ada tempat-tempat di mana kekuatan kasar tidak akan cukup untuk menyelamatkannya. Dimengerti. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. 4 jam kemudian, William menyewa perahu berukuran sedang, dan mereka semua pergi berlayar dengan perahu. Mereka bahkan mengunjungi sebuah pulau kecil 2 mil jauhnya dari pelabuhan, dan tinggal di sana untuk makan siang. Gaun apa yang dikenakan Chiffon itu? Khaled bertanya sambil menunjuk Chiffon yang mengenakan baju renang one piece berwarna merah muda dengan rok berenda. Gadis berambut merah muda itu membiarkan ombak menerpa kakinya. Jelas, dia menikmati sensasi aneh dari pasir yang meluncur melewati kakinya. Itu namanya baju renang, kata William. Baju renang one piece. Ya, baju renang. Kamu mau pakai? Kurasa aku tidak jadi. Khaled menggelengkan kepalanya. Dia tipe yang konservatif, dan seseorang yang tidak ingin memperlihatkan banyak kulitnya kepada orang lain. Itulah sebabnya dia lebih suka mengenakan seragamnya meskipun dia bertindak sebagai pemandu wisata untuk kelompok William. Baju renang itu kelihatannya menarik. Bolehkah aku mencoba memakainya? Tanya Lilith. Kamu yakin? Tanya William balik. Lilith mengangguk. Ya, karena kita satu-satunya orang di pulau ini, aku tidak keberatan mencobanya. William mengamati Amazon dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebagai seorang Amazon, pakaian Lilith memperlihatkan banyak kulit, yang membuat remaja berambut merah itu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah, tunggu sebentar, jawab William. Ia kemudian berpura-pura melihat isi cincin penyimpanannya sementara Optimus membeli bikini 2 potong dari Gat Shop. Setelah semenit, William menyerahkan 2 potong pakaian itu kepada Lilith yang membuat Khaled tersipu seolah tidak ada hari esok. Tunggu, bukankah itu hanya pakaian dalam? Tanya Khaled. Tuan William, tolong, jangan goda Lilith. William menggoyangkan jarinya ke arah wanita muda berwajah merah bit itu. Itu bukan pakaian dalam, itu baju renang 2 potong. Lilith melirik baju renang di tangannya sebelum melirik kembali ke William. Ia kemudian pergi ke perahu untuk mengganti pakaiannya, meninggalkan Khaled yang ternganga. Will, ayo main, kata Chiffon sambil menarik William ke arah air. Khaled memperhatikan saat keduanya mulai bermain-main dan saling memercikkan air. Tawa kecil Chiffon bergema di udara, yang membuat si half-elf cantik itu mendesa iri. Dia berharap bisa melakukan hal yang sama dengan William, tetapi sayangnya, dia tidak punya keberanian untuk mengenakan pakaian minim. Tiba-tiba, sesuatu muncul di sudut penglihatannya, dan si half-elf cantik itu menoleh ke samping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat si Amazon yang tubuhnya yang ramping dan kencang membuatnya cemburu. Bagaimana dia bisa menunjukkan dirinya seperti itu di depan seorang pria? Khaled tidak percaya apa yang dilihatnya. William juga memperhatikan pendekatan Lilith dan yang terakhir menatap si Amazon itu dengan penuh penilaian sebelum mengacungkan 2 jempol di dalam hatinya. Memang, seorang gadis cantik akan terlihat bagus dengan apapun yang mereka kenakan, pikir William sambil menatap si Amazon yang berjalan ke arahnya dengan senyum percaya diri. Kulit Lilith agak kecoklatan, dan baju renang merah itu menonjolkan tubuhnya dengan sempurna. William telah lama memperoleh semacam kekebalan terhadap wanita cantik karena semua istrinya cantik. Tidak hanya itu, dia juga melihat mereka mengenakan pakaian ulang tahun. Meskipun Lilith tidak secantik Putri Sidoni dan Selin, daya tariknya lebih dari cukup untuk membuat pria manapun berharap dia menjadi pacar mereka. Selain itu, aura prajurit agung yang terpancar darinya dan senyum percaya diri di wajahnya membuatnya menjadi pusat perhatian. Bahkan William harus mengakui bahwa Lilith adalah wanita cantik yang eksotis yang berbeda dari istri-istrinya. Nah, bagaimana penampilanku? Tanya Lilith. Kau tampak menakjubkan, jawab William dengan jujur. Apakah penampilanku cukup menakjubkan hingga kau mau menyerahkan benihmu? Pikir-pikir lagi. Lilith terkekeh ketika mendengar half-elf itu menarik kembali kata-katanya. Dia jelas melihat penghargaan di wajah William, dan untuk beberapa alasan, itu membuatnya senang. Putri Amazon bukanlah seseorang yang secara aktif mencari pengakuan orang lain, tetapi jawaban William sudah cukup membuatnya merasa percaya diri. Jadi, dia juga menganggapku menarik, pikir Lilith. Sayang sekali kita berdua tidak sendirian di pulau ini. Lilith melirik Chiffon yang juga tengah menatap tubuhnya. Sang Amazon mengira gadis kecil itu akan merasa rendah diri karena Lilith lebih seksi darinya. Namun, tidak terlihat sedikit pun rasa cemburu atau iri di tatapan polos Chiffon. Untuk sesaat,
Lilith bahkan merasakan kedamaian di mata gadis berambut merah muda itu saat mengamatinya dari kejauhan. Lilith tidak menyadari bahwa Chiffon telah mampu membuang semua rasa tidak amannya setelah ia menjadi istri William. Si kecil rakus itu tahu bahwa William mencintainya apa adanya, jadi dia berhenti khawatir untuk bersaing dengan istri-istri William yang lain. Meskipun dadanya tidak sebesar Celine, dan wajahnya tidak secantik Putri Sidoni, Chiffon tidak peduli lagi. Setelah William dan Chiffon puas melihat pemandangan indah di hadapan mereka, keduanya memutuskan untuk kembali ke laut untuk berenang. Lilith merasa kompetitif dan bergabung dengan keduanya, dan mereka bertiga berenang jauh dari pantai, meninggalkan half-elf yang menyedihkan itu untuk berdiri sendirian di pantai, sendirian 2 hari berlalu, dan kini saatnya bagi kelompok William untuk melanjutkan perjalanan mereka. Haled dan beberapa bawahannya mengawal mereka bertiga hingga tiba di perbatasan domain mereka. Tuan William, silakan kunjungi kami lagi, kata Haled sambil memberi hormat kepada half-elf. Itu juga berlaku untuk Chiffon dan Lilith. Saya akan senang menjadi pemandu wisata Anda sekali lagi. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saya akan menerima tawaran itu, Nona Haled. Kami akan melewati kota Alabaster dalam perjalanan pulang, jadi saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Sekali lagi, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Liburan singkat kami di kota ini menghapus rasa lelah perjalanan kami. Setelah mengucapkan beberapa patah kata perpisahan lagi, William memanggil Raiden, Dark Kilin miliknya, yang mengejutkan Haled dan bawahannya. Mengucapkan selamat tinggal terakhir, Kilin itu terbang ke langit dan menuju ke selatan. Saat pemandangan berlalu begitu cepat, William, Chiffon, dan Lilith menyadari perubahan kecil di medan. Mereka menyadari bahwa, saat mereka mendekati tujuan, flora dan fauna di tanah semakin jarang. 1 jam kemudian, William dan gadis-gadis itu melihat kubah ungu raksasa di kejauhan. Sulur-sulur petir merayap di permukaannya, dan kabut ungu menutupi bagian dalamnya. Saat mereka semakin dekat, mereka semua merasa seperti ada beban yang menekan mereka. Bahkan kecepatan Raiden melambat, dan ketinggian mereka perlahan menurun setiap detik yang berlalu. Lilith, jika kau masih ingin mundur, jangan ragu untuk mengutarakan pikiranmu, kata William. Begitu kita memasuki benda itu, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Petik 2, aku sudah memutuskan, jawab Lilith. Aku akan pergi bersamamu. Karena Amazon sudah memutuskan, William tidak berusaha menghalanginya. Ia hanya memerintahkan Raiden untuk mendarat di dekat perbatasan kubah ungu, karena mereka berencana untuk memasukinya dengan berjalan kaki. Terbang di dalam Forbidden Ground merupakan bencana yang akan terjadi. Mereka tidak hanya tidak akan tahu apa yang akan terjadi, kehadiran Dark Kilin juga dapat menarik perhatian para penguasa domain. Ini hanya akan mempersulit William dan kelompoknya, jadi ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Half-elf itu memegang erat tangan Chiffon saat mereka melewati kubah ungu. Lilith mengikuti di belakang keduanya sambil meningkatkan kewaspadaannya sepenuhnya. Saat mereka memasuki domain, kabut ungu begitu pekat sehingga mereka hanya bisa melihat 1 meter di depan mereka. Tiba-tiba, William mengulurkan tangan untuk memegang tangan Lilith, yang membuat Amazon benar-benar terkejut. Visibilitas mendekati 0, kata William dengan ekspresi serius di wajahnya. Kita harus tetap bersama. Jika kita terpisah dalam kabut ini, kita mungkin akan kesulitan menemukan satu sama lain. Lilith mengangguk tanda mengerti. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan William benar, jadi ia tidak menolak tawarannya. Saat mereka bertiga berjalan berdampingan, mereka semua mengembangkan indera mereka keluar. Mereka tidak tahu berapa lama mereka berjalan, tetapi setelah William melihat halaman statusnya, ia mengetahui bahwa mereka telah berjalan selama 2 jam. Optimus telah mengaktifkan kompas sistem, jadi half-elf itu yakin bahwa mereka berjalan dalam garis lurus. Akhirnya, setelah hampir 3 jam mengarungi kabut ungu, mereka akhirnya keluar darinya, dan menemukan diri mereka di tempat yang tampak seperti hutan, yang pepohonannya menjulur beberapa meter ke arah langit. Berbagai raungan, lolongan, jeritan, dan suara lainnya memenuhi hutan, yang membuat William, Chiffon, dan Lilith melangkah dengan ringan saat mereka menjelajahi kedalamannya. Half-elf itu telah meminta Optimus untuk melakukan pemindaian ekstensif terhadap lingkungan sekitar mereka, tetapi seperti yang telah mereka duga, itu tidak berhasil. Peta itu hanya menunjukkan tempat-tempat yang telah mereka lalui, meninggalkan hamparan hitam yang luas di halaman status William. Kurang dari ada hukum yang kuat yang merasuki domain ini. Hati-hati, Will, lebih besar dari
Dimengerti. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian William dan tindakan pertamanya adalah memanggil Stormcaller dan melemparkannya ke belakangnya. Suara logam yang beradu logam menyebar ke seluruh area sekitar saat William dan kedua gadis di sampingnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Seekor mantis hijau setinggi 4 meter, menatap mereka bertiga dengan matanya yang tajam. Half-elf itu mengangkat tangannya, dan Stormcaller melepaskan diri dari cakar mantis. Sial, umpat William saat melihat mantis di depan mereka bukanlah binatang biasa, tetapi Myriad Beast dalam tahap awalnya. Bahkan Chiffon dan Lilith tidak percaya bahwa makhluk pertama yang mereka temui di dalam Forbidden Ground adalah Myriad Beast yang telah mengintai mereka bertiga. Jika bukan karena indera William yang tajam, mereka mungkin telah diserang diam-diam oleh pembunuh diam-diam ini yang telah merenggut nyawa orang-orang yang berani memasuki Seven Sanctum untuk mencari harta karun. Ketiganya segera mengeluarkan senjata mereka untuk bersiap bertarung, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tepat saat mereka hendak bertarung dengan mantis, wajah William memucat ketika dia merasakan beberapa kehadiran lagi di belakang mereka. Benar saja, ketika William menoleh untuk melihat ke belakangnya, 3 green mantis lagi muncul dalam penglihatannya. Keempat mantis itu kemudian melompat ke arah mereka, membuat William tidak punya pilihan selain meraih pinggang Chiffon dan Lilith dan mengaktifkan skill Lightning Strider. Skill ini memungkinkan William melakukan perjalanan seketika dengan kecepatan kilat, sepenuhnya menghindari keempat mantis yang telah berencana untuk mengiris mereka bertiga menjadi 2. Setelah kehilangan target mereka, belalang hijau melihat ke arah William melarikan diri, tetapi tidak ada yang mengejarnya. Mereka hanya saling melirik dan mengatupkan rahang mereka karena frustrasi. Tak lama kemudian, keempat belalang itu melompat ke atas pohon dan bersembunyi sekali lagi. Mereka akan dengan sabar menunggu mangsa berikutnya datang dan memastikan tidak ada yang bisa lolos dari genggaman mereka. Begitulah kehidupan di dalam tanah terlarang. Hanya yang kuat yang akan bertahan hidup dan sisanya akan berakhir sebagai mangsa. Meskipun domain menyembunyikan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di tanahnya yang luas, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil harta karun itu dan keluar dari tempat suci ketujuh dengan selamat. Kilatan petir melesat di antara pepohonan saat William mencari tempat yang aman untuk mendarat. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada area yang menurutnya tidak ada binatang buas yang menunggu untuk menyergap mereka. Meskipun dia tidak yakin apakah firasatnya benar, dia hanya bisa mencobanya untuk saat ini. Terbang secara acak di sekitar Forbidden Ground bukanlah pilihan terbaik yang bisa mereka buat saat ini. William mendesah saat efek skill Lightning Strider memudar. Ini adalah salah satu kartu truf yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri, dan melintasi daratan dengan kecepatan kilat. Meskipun tidak semudah Soleil untuk transmisi instan, itu lebih dari cukup untuk lolos dari kejaran 5 Myriad Beast yang berniat membunuh mereka tanpa ampun. "Kalian berdua baik-baik saja?" tanya William sambil menatap kedua wanita itu, yang kulitnya telah memucat. "Aku merasa pusing, Will," kata Chiffon sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. William menarik gadis berambut merah muda itu ke arahnya dan menepuk kepalanya dengan lembut. "Maaf, aku tidak sempat memperingatkan kalian berdua tentang rencanaku." Lilith, di sisi lain, bersandar lemah di pohon dan muntah. Tidak seperti William yang sudah terbiasa dengan gerakan seketika, Putri Amazon merasa mual, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengosongkan perutnya, karena ketidaknyamanan yang dirasakannya. Untungnya, sebagai dosa kerakusan, muntah bukanlah pilihan bagi Chiffon. Meski begitu, Chiffon masih bersandar lemah di tubuh William saat dia membiarkan sensasi pusingnya berlalu. Sementara kedua gadis itu mencoba mengatasi ketidaknyamanan mereka, William memperluas inderanya ke seluruh lingkungan mereka. Penyergapan belalang hijau membuatnya menyadari betapa berbahayanya tanah terlarang sebenarnya. Meskipun dia bisa menggunakan avatar pahlawannya untuk menghadapi musuh-musuh mereka, itu memiliki cooldown yang sangat lama. William tidak berencana untuk menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Setelah 1/4 jam, kedua gadis itu mampu pulih cukup untuk melanjutkan penjelajahan mereka di tempat suci ketujuh bersama William. Saat mereka berjalan, Half-Elf bertanya kepada Putri Amazon apakah dia bisa merasakan harta karun di sekitar mereka. "Sebenarnya, aku merasakan harta karun yang sangat langka di arah itu," kata Lilith sambil menunjuk ke arah barat laut. "Meskipun aku tidak tahu harta karun macam apa itu, aku cukup yakin itu luar biasa. Satu-satunya kekhawatiranku adalah ada kemungkinan harta karun ini dijaga oleh binatang buas yang kuat. Paling tidak,
binatang buas yang melindunginya harus berada di puncak peringkat milenium. Ada juga kemungkinan bahwa yang menjaganya adalah binatang buas segudang. William mempertimbangkan pilihannya, apakah mereka harus pergi ke arah harta karun itu atau terus berkeliaran di sekitar lokasi mereka. Dengan melemahnya sistem pemetaan Optimus, kita akan kesulitan menemukan Hall of Thunder, pikir William. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah kemampuan Lilith untuk menemukan harta karun. Jika Hall of Thunder memiliki harta karun di dalamnya, ada kemungkinan besar kita akan menemukannya saat berburu harta karun. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra keputusannya, William memutuskan untuk mencobanya. Optimus, pasang pelacak pada Chiffon dan Lilith, perintah William. Dia takut mereka akan terpisah jika sesuatu yang tidak terduga terjadi saat mereka melakukan perjalanan menuju tujuan. Kurang dari dimengerti, pelacak telah dipasang, lebih besar dari. Setelah pelacak berhasil dipasang pada kedua gadis itu, William meminta Lilith untuk memimpin jalan. Namun, sebagai tindakan pencegahan ekstra, William memutuskan untuk memanggil B1 dan B2 untuk mengintai di depan. Ketika kedua burung bodoh itu muncul, keduanya secara naluriah merasa bahwa mereka berada di tempat yang sangat berbahaya. Karena itu, mereka memutuskan untuk ekstra hati-hati dan saling mengawasi. Dengan Lilith memimpin jalan, dan dua burung memberitahu William tentang bahaya di jalan mereka, mereka mampu memutar jalan di sekitar binatang kuat yang hidup berkelompok. Setelah 2 jam berjalan, William, Chiffon, dan Lilith tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya ada pohon merah darah yang tingginya 3 meter. Buah emas tunggal dapat terlihat tergantung dari salah satu cabangnya. Bahkan dari tempat persembunyiannya, William dapat merasakan kekuatan hidup yang kuat yang datang dari buah itu. Dia punya firasat bahwa jika binatang biasa memakannya, peringkat mereka akan segera meroket ke puncak peringkat milenium. William pasti akan mengambil buah itu jika bukan karena 4 binatang yang tidur di samping pohon itu. Half-elf itu mengutuk dalam hati setelah dia melihat informasi tentang binatang setelah menggunakan skill penilaiannya. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari tikus teror bergaris hitam lebih besar dari. Binatang tikus pendendam. Tingkat ancaman, SSR, rendah. Binatang segudang. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Tikus teror bergaris hitam dikenal karena sikap pendendamnya. Jika ada yang menyinggungnya, binatang ini tidak akan beristirahat sampai ia membunuh orang-orang yang memusuhinya. Binatang ini biasanya membentuk kelompok dengan tikus teror bergaris hitam lainnya. Ketika lebih dari 5 individu membentuk kelompok, mereka akan dapat memicu kemampuan rasial mereka, primal ren, yang cukup kuat untuk melukai binatang segudang tingkatan yang lebih tinggi. Ras ini juga memiliki kemampuan khusus yang disebut jejak. Begitu mereka menanamkan keterampilan ini pada tubuh target mereka, mereka akan dapat menemukan lokasi mereka tanpa gagal selama sebulan. Kecuali jika Anda tidak ingin diburu oleh makhluk buas dan pendendam ini, menjauhlah sejauh mungkin dari mereka. Tanda pisah tanda hubung. William bisa merasakan sakit kepala yang akan menimpanya setelah menyadari bahwa keempat tikus raksasa di depannya adalah Myriad Beast. Bahkan Lilith yang menyukai harta karun memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia melihat tikus-tikus dari jauh. Chiffon, di sisi lain, memiliki sikap yang lebih sederhana ketika menyangkut buah emas di pohon itu. Si rakus kecil itu sedang memikirkan seperti apa rasa buah itu ketika dimakan. Si half-elf kemudian mengalihkan perhatiannya ke buah itu dan menggunakan keterampilan penilaiannya. Dia sangat ingin tahu tentang jenis buah apa yang akan memikat 4 Myriad Beast untuk menjaganya. Tanda pisah. Kurang dari buah darah emas lebih besar dari 95% matang. Buah ini akan secara otomatis melepaskan diri dari pohon setelah mencapai kematangan. Ketika buah ini dimakan oleh makhluk saat sudah 100% matang, itu akan memungkinkan makhluk itu menjalani transformasi khusus. Jika ini dimakan oleh beast, itu akan mendapatkan peningkatan besar dalam kekuatan keseluruhannya, dan menjalani evolusi beast. Jika binatang buas itu memiliki garis keturunan khusus, maka kekuatan garis keturunan mereka akan terbuka sepenuhnya setelah evolusi mereka. Jika buah ini dimakan oleh manusia, itu akan memungkinkan orang itu untuk menembus 1 tingkatan dalam peringkat mereka. Artinya, jika ini dimakan oleh orang suci di tahap awal, ia akan memiliki kekuatan binatang buas segudang di tahap tengahnya. Mereka yang memiliki garis keturunan khusus akan mendapatkan peningkatan kemampuan garis keturunan mereka sebesar 100%.
Jika buah ini dimakan oleh makhluk saat masih belum sepenuhnya matang, itu hanya akan memberi mereka dorongan kuat dalam fisik mereka, tetapi mereka tidak akan mengalami evolusi. Mereka juga tidak akan dapat membuka garis keturunan tersembunyi di tubuh mereka karena buah itu belum matang. Tanda pisah tanda hubung. Begitu, itu menjelaskannya, pikir William. Tikus raksasa ini menyadari bahwa buah itu belum sepenuhnya matang, jadi mereka memutuskan untuk menjaganya secara bergiliran untuk mencegah yang lain merebutnya. Dengan bantuan Optimus, William dapat mendeteksi setidaknya selusin binatang buas lainnya yang mengintai di sekitar tempat terbuka itu. Half-Elf yakin bahwa saat buah itu jatuh dari dahannya, pertumpahan darah akan terjadi. Haruskah kita merebutnya? Tanya Lilith. Aku yakin aku akan bisa mengambil buah itu jika aku berada setidaknya 10 meter dari pohon itu. Masalahnya, aku mungkin akan tercabik-cabik begitu tikus-tikus itu menemukanku. William menggelengkan kepalanya. Buahnya masih belum matang. Buah itu akan terlepas dari pohonnya saat sudah matang. Selain itu, ada beberapa oportunis seperti kita yang juga mengincar buah itu. Selain keempat tikus itu, ada binatang buas lain yang mengintai di sekitarnya. Jika kita melakukan sesuatu yang aneh, semua binatang buas itu akan menjadi musuh kita. Juga, tikus-tikus itu akan dapat melacakmu jika kau mencoba mencuri buah itu dari mereka. Jika kau tidak keberatan dikejar oleh 4 binatang segudang yang gila dan pendendam, silakan mencobanya. Lilith mendesah sambil menatap buah itu dengan penuh penyesalan. Harta karun itu bagus, tetapi apa gunanya jika kau sudah mati? William hendak memberitahu kedua gadis itu agar meninggalkan binatang-binatang itu untuk bertarung satu sama lain, ketika ia merasakan kehadiran yang familiar menuju ke arahnya. Half-Elf itu menjadi bingung karena sudah sangat lama sejak ia bertemu makhluk ini. Selain itu, dari apa yang terlihat, makhluk ini akhirnya melewati ambang pintu itu dan melangkah ke Myriad Rank. William berdiri di depan kedua gadis itu dan memberi isyarat agar mereka tidak melakukan apapun. Sebelum mereka sempat bertanya apa yang sedang terjadi, mereka mendengar sepasang langkah kaki berjalan ke arah mereka. Semenit kemudian, seorang pemuda, yang tampaknya berusia pertengahan 20-an muncul di depan kelompok William. Senang bertemu denganmu di sini, kata pemuda berambut dan bermata coklat itu sambil tersenyum. Ini benar-benar tak terduga, bukan? William masih tidak yakin dengan identitas pemuda itu, jadi dia memutuskan untuk menguji firasatnya untuk memastikan apakah firasatnya benar. Apakah Anda yang mulia, kera neraka jahat? Tanya William. Pemuda itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ketika Half-Elf terakhir kali melihat kera neraka jahat, ia masih berada di benua selatan. Selain itu, saat itu, binatang buas yang kuat itu tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Melihat kenalan lamanya ini di dalam tempat suci ketujuh membuat William senang sekaligus khawatir. Apakah Anda sekarang manusia, yang mulia? William mengajukan pertanyaan lain. Half-Elf itu masih ingat bahwa ketika dia meminta bantuan kera neraka jahat, ia berkata bahwa ia hanya akan membantunya jika ia membantunya menjadi manusia. Kali ini, pemuda itu menggelengkan kepalanya. Belum, jawab iblis Hell AP. Namun, jika aku mendapatkan buah itu, aku akan selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuanku. Maukah kau membantuku, William?